Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Topik hari ini cukup menarik sekali bahwa Dr. Tifa mengkritik Putri Anies Baswedan yang tidak memakai jilbab. Lalu kemudian Ade Armando mendukung dan bahkan merapat ke Anies Baswedan. Ini cukup menarik sekali ya, bahwa dari Dr. Tifa yang awalnya mendukung Anies Baswedan lalu ke sekarang itu mengkritik Anies Baswedan karena anaknya tidak pakai kerudung. Lalu kemudian Ade Armando Eko Kuntadi juga memberikan statement yang mengarah mendukung Anies Baswedan. Tidak akan menjadi masalah bagi mereka. Seperti ini komentar-komentar para netizen. Anies Baswedan untuk 2024 cuma kurang satu langkahmu, putrimu, Tia, pakaikanlah jilbab. Insya Allah 80% suara muslim dalam genggamanmu. Dengan cara sangat sederhana ini, dirimu paripurna sekaligus membebaskan umat muslim dari pembenaran atas ketidakbenaran yang dilakukan idolanya. Tapi Eko Kuntadi malah menjawab seperti ini. Kalau mengkritik pejabat, kritiklah dari prestasi kerjanya, bukan dari pakaian putrinya. Norak pangkat 9. Kali ini saya membela Pak Anies dan putrinya. Lalu kemudian Ade Armando mendukung. Kenapa buzzer jadi merapat ke Anies? Kemarin Eko Kuntadi, sekarang Ade Armando. Besok jangan-jangan Denny Siregar. Jadi Dr. Tifa kritik Jokowi diserbu buzzer. Dr. Tifa kritik Anies diserbu buzzer juga yang sama. Iki pie Anies Baswedan. Jadi artinya bahwa kritikan-kritikan seperti itu sangat menarik sekali, bahwa atensi dari Anies Baswedan itu saat ini sangat luar biasa. Dan bahkan Anies Baswedan saat ini digadang-gadang menjadi calon presiden terkuat di Indonesia untuk menjadi nomor 1 di RI di 2024. Nah, persoalan-persoalan jilbab ini adalah persoalan kebebasan, dalam artian bahwa kita berada di demokrasi kita yang dinaungan NKRI dan di undang-undang, bahwa semua orang, hak rakyat Indonesia memberikan kebebasan. Masalah pakai kerudung atau tidak itu adalah hati nurani yang menggerakkan. Berbicara dengan ini, saya menganalogikan dua perbedaan. Pertama, orang yang pakai kerudung itu belum tentu akhlaknya baik, lalu kemudian joget-joget di TikTok. Begitu sebaliknya, ada orang yang tidak pakai kerudung tapi tidak pernah joget-joget di TikTok. Artinya dua di sinilah yang kemudian kalau ditarik benang merahnya, teman-teman para subscriber dan semuanya pasti tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Dan ini adalah demokrasi kita memberikan kebebasan begitu. Dan disinilah Pak Anies memberikan statement tidak perlu mengomentari hal seperti itu. Jawabannya sudah ada. Kita berada di naungan demokrasi. Mau pakai kerudung atau tidak itu terserah kebebasan para demokrasi. Kemudian Ade Armando Eko Kuntadi menjawab atau mendukung statement Anies Baswedan dari berbagai kritikan dari Dr. Tifa dan sebagainya. Artinya adalah presiden bukan ditentukan oleh anaknya yang berpakai kerudung. Yang menentukan menjadi presiden di 2024 atau selanjutnya atau siapapun, yaitu adalah popularitas dan elektabilitas dan kerja nyata yang diberikan kepada masyarakat, yang dituangkan kepada masyarakat melewati janji-janji dan kontrak politik terhadap masyarakat. Dan disinilah yang kemudian baru menyadari bahwa prestasi siapapun, anak bangsa yang memberikan kontribusi besar kepada rakyat Indonesia, maka itulah yang tepat kita pilih. Contohnya seperti Anies Baswedan yang begitu banyak prestasi-prestasinya yang ada di DKI Jakarta. Mari kita lanjutkan beritanya seperti ini. Anies Baswedan dinyinyirin, Ade Armando maju pasang badan. Dosen Filsip Universitas Indonesia UI Ade Armando menyayangkan sikap pegiat media sosial yang mengklaim seorang dokter, yakni Dr. Tifauzia Tayasum, yang mengecam kenapa Anies Baswedan tak mewajibkan putrinya Mutiara Anissa Baswedan mengenakan jilbab saat melangsungkan akad nikah. Ada pasangan badan membela Anies Baswedan saat diserang oleh nyinyiran dari Dr. Tifa soal kebebasan berpakaian gaun yang dikenakan Mutiara Baswedan.
Ade Armando heran masa menentukan seorang untuk bisa jadi presiden dikaitkan dengan kewajiban mengenakan jilbab bagi keluarganya. Dr. Tifa ini menganggap pemilihan presiden ditentukan oleh jilbab, jadi setidaknya anak seorang capres bukan seorang integritas dan kompetensinya tapi oleh jilbab putrinya, sindir. Ia menilai selama ini Mutiara adalah gadis baik-baik dengan gaya yang berpakaian yang sangat sopan dan tidak mencolok. Adi malah memuji putri Anies Baswedan adalah gadis cantik, tetap menjaga norma. Sebelumnya, Dr. Tifa meminta agar Anies Baswedan memberikan masukan ke putrinya Mutiara Anissa Baswedan agar memakai jilbab demi mendapat dukungan dari kaum muslimin di Pilpres 2024. Jadi bagi saya tidak ada masalah begitu mau pakai jilbab atau tidak, karena itu adalah hati nurani yang menggerakkan, dan juga kita berada di demokrasi memberikan kebebasan kepada siapapun memakai jilbab atau tidak. Dalam artian ini adalah Dr. Tifa yang seakan-akan mengkritik Anies Baswedan, tetapi para buzzer-buzzer dari Eko Kuntadi, Ade Armando malah mendukung Anies Baswedan begitu. Karena apa? Karena kita itu sudah tahu Ade Armando dan Eko Kuntadi sudah jelas-jelas Anies Baswedan akan maju Pilpres di 2024, dan sangat disayangkan sekali ketika polarisasi agama dijadikan sebagai status untuk memenangkan salah satu calon di Pilpres 2024 nanti. Dan inilah agama-agama, identitas politik atau politik identitas dan identitas agama, tidak perlu kita lakukan hal seperti ini. Maka kemudian menjadi catatan penting bagi Anies Baswedan adalah memberikan kebebasan dalam ruang dalam artian kepada anak-anaknya, kepada siapapun untuk memberikan kebebasan, karena ini adalah yang menggerakkan hati kita untuk pakai kerudung atau tidak itu terserah dari hati kita masing-masing. Tetapi Allah menganjurkan kita harus menutupi aurat dari berbagai hal. Dan disinilah yang kemudian dari komentar-komentar para netizen seperti ini. Pak, selangkah anak bapak keluar tanpa menutup aurat, maka selangkah juga bapak melangkah ke neraka. Kalau keluarnya naik miu, makin cepat dong ke neraka. Ini buat aku sekarang serk sama Pak Gub, karena buat keluarganya aja kurang tegas. Padahal jilbab kan wajib hukumnya, kan masih diumbar auratnya. Terus kemudian dari dari komentar-komentar para netizen lagi, Bong Kuntadi bela Anies, jadi tim sukses aja lu. Bela putrinya, dia punya hak untuk berpakaian sesuai dengan dirinya sendiri. Haha, kalau yang Islam memang kau anti banget deh. Kamu mau bilang putrinya Pak Anies nggak Islami. Kamu merasa lebih Islam dari Pak Anies. Tumben dia membela Pak Anies. Terus kemudian dari Ade Armando, maaf Pak Jokowi, urusan rem higienis seperti nggak ada yang peduli. Jadi terpaksa ya colek Bapak. Kami warga DKI sudah berulang kali disuguhi beginian. Kadang cara paling baik menghancurkan seseorang adalah dengan pura-pura mendukungnya. Bisa jadi itu taktik dungu para buzzer untuk merusak elektabilitas Anies agar terkesan Anies bagian dari mereka. Waspada, waspada. Dari 2014 juga Anies memang bagian dari mereka, seolah jadi bagian dari umat karena ditawari oleh gubernur dan didukung ulama. Dan Anies hanya memanfaatkan tawaran yang menggiurkan untuk karirnya, tapi visi misinya bisa jadi masih sama seperti mereka. Ini analisis sesat dan jangan terpelintir. Eko Kuntadi dan Ade Armando hanya sampaikan pendapatnya sebatas jilbab, dipakai sebuah pilihan dan bukan keharusan. Lanjutkan mencari peruntungan berpolitik praktis yang jujur dengan tanpa bawa-bawa agama. Jadi begini ya, apa yang disampaikan Eko Kuntadi dan Ade Armando itu hanya sebatas memberikan statement bahwa kita itu memberikan kebebasan dari memberikan berpakai kerudung atau tidak. Tetapi jangan sampai orang-orang yang sudah terlanjur mendukung Anies Baswedan hanya gara-gara statement dari Dr. Tifa lalu kemudian mengkritik Anies Baswedan lalu kemudian didukung oleh Ade Armando dan Eko Kuntadi. Jangan sampai ini menjadi tidak serk kepada Anies Baswedan, karena ini adalah ulah dari para netizen. Hanya segelintir orang mengulah seperti itu. Biarlah orang-orang yang aktif di media sosial dianggap sebuah biasa hal seperti itu. Karena apa? Karena di media sosial itu hanya
dua yang ada, mengkritik, menyalahkan, itu saja sebenarnya. Tetapi kalau melihat Pak Anies, mari kita melihat prestasi-prestasi anak bangsa, elektabilitas dan popularitas saat ini yang sudah 100% Anies Baswedan layak menjadi presiden begitu. Dan disinilah bukan hanya sekarang yang harus kita mendukung Anies Baswedan, tetapi dari masa depan anak cucu kita, bagaimana Anies Baswedan memberikan sebuah janji yang ditepatin, terus kemudian memberikan prestasi-prestasi yang luar biasa, contohnya di DKI Jakarta, apalagi nanti Anies Baswedan menjadi presiden begitu. Dan disinilah perlu digarisbawahi bahwa Pak Anies sangat luar biasa sekali untuk saat ini. Karena apa? Karena Anies sekarang ini bahkan dari para buzzer-buzzer yang tidak suka dengan Anies Baswedan digoreng habis-habisan berita-berita sampahan seperti ini, sehingga orang-orang tidak lagi mempercayai Anies Baswedan begitu. Maka dari sinilah yang kemudian kita harus perlu pemikiran-pemikiran yang jernih untuk menganalisa media sosial saat ini. Selebihnya atau seperti Eko Kuntadi dan Adi Armando, Denny Siregar, semuanya kita harus melakukan berpikir jernih untuk menerima statement mereka. Kita harus berhati-hati, betul. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.